Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada anak-anak Bapak, siswa baru MAN 9 Jakarta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bertemu pada kalian dalam rangka kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Bapak sangat bangga kepada kalian yang telah menembus seleksi masuk MAN 9 Jakarta di antara ratusan calon siswa yang akan masuk ke MAN 9 Jakarta. Nah, kalianlah yang ditakdirkan oleh Allah untuk dapat masuk ke MAN 9 Jakarta dan belajar yang insya Allah selama 3 tahun ke depan. Di masa pandemik corona ini, maka kegiatan Matsama ini terpaksa kita lakukan dalam bentuk virtual, dalam bentuk video pembelajaran, dalam bentuk video kegiatan yang pada intinya tidak mengurangi kegiatan Matsama tersebut. Baik anak-anak Bapak sekalian, perkenalkan kegiatan yang bersesi kedua ini, yaitu struktur kurikulum dan cara belajar efektif, disampaikan oleh Bapak, yaitu Haji Salahuddin El Fitri, SSI. Bapak menjabat sebagai Wakil Bidang Kurikulum. Bapak adalah alumni Institut Sains Teknologi Nasional, program S1 Fisika. Moto Bapak adalah iman, ilmu, dan amal. Anak-anakku sekalian, bahwa kalian kalau dilihat dari tahun kelahirannya adalah tahun 2005 ya. Nah, tahun 2005 ada yang 2006, ada yang 2007, dan juga ada yang 2004. Artinya, kalau dalam kalian lihat slide ini, maka kelahiran tahun-tahun tersebut adalah masuk kepada kelahiran yang namanya generasi Z. Mana di antara generasi Z itu adalah ya ini, ya, yang paling kecil, yang mungil. Nah, generasi Z adalah generasi yang hidup di zaman internet atau yang disebut sebagai e-generation. Anak-anak sekalian, di dalam masa kecanggihan teknologi internet ini, maka sangat-sangat diperlukan, apalagi di masa pandemik COVID-19. Pembelajaran dengan mobil social learning atau yang kita namakan pembelajaran dengan media sosial itu dapat dilakukan bahkan dengan aplikasi-aplikasi pendidikan atau pembelajaran seperti ruang guru dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari yang namanya antisipasi, adaptasi dari kemajuan teknologi internet. Sekarang kalian lihat, dalam slide ini, seorang guru dapat memberikan tugas-tugas, dapat memberikan materi-materi dalam bentuk apa saja, kemudian dikirimkan ke dalam aplikasi pembelajaran. Kemudian juga tugas-tugas dari guru dapat siswa mendapatkan kontennya berasal dari media-media sosial seperti YouTube, seperti Google, dan lain sebagainya. Bahkan dari sumber belajar yang kita namakan expert. Misalkan dalam pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, itu bisa saja didapatkan sumber-sumber belajar dari orang yang menguasai bahasa asing tersebut. Setelah kalian dapatkan, maka akan diolah dengan yang namanya teamwork, kemudian riset forum, dan blogger, yang nantinya dari kelompok-kelompok siswa akan menghasilkan yang namanya project sharing. Nah, project sharing inilah yang akan dikeluarkan oleh kalian, para siswa dalam belajar, menjadi pemikiran-pemikiran baru yang besar,
yang ide-ide brilian, dan juga pemikiran-pemikiran yang kreatif. Ini bagian dari yang namanya cara belajar di abad 21. Nah, ciri-ciri belajar di abad 21 itu apa saja? Yang pertama adalah informasi. Informasi ini dapat diterima di mana saja, dapat dicari kapan saja. Maka model pembelajaran yang kalian harus ubah adalah untuk mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Guru hanya adalah salah satu sumber belajar dari sekian banyak sumber belajar. Yang kedua, komputasi. Komputasi ini adalah perhitungan. Ya, lebih cepat memakai mesin dibanding yang manual. Maka pembelajaran dirumuskan untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan, bukan saja menyelesaikan masalah atau sekadar menjawab. Yang ketiga, ciri abad 21 itulah otomasi. Otomasi ini adalah pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh manusia itu nantinya akan dikerjakan secara robotik. Maka diperlukan pemikiran-pemikiran analisis dari setiap siswa, bukan berpikir mekanistis. Mekanistis ini ya seperti mesin, dari A ke B ke C ke D lalu ke E, tidak bisa dibolak-balik. Yang keempat, komunikasi. Nah, komunikasi dapat juga dari mana saja sumbernya dan kemana saja komunikasi itu sumber dikeluarkan. Ini menghasilkan yang namanya pembelajaran dengan cara kerjasama dan kolaborasi. Apa saja kecakapan yang harus diperlukan oleh kalian menghadapi abad 21 tersebut? Ada 3. Yang pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar ini adalah kemampuan inti dari diri siswa, dari diri kalian untuk kehidupan sehari-hari. Apa saja literasi dasar? Yang pertama, literasi membaca, literasi numerik, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, dan literasi budaya dan bermasyarakat. Selain itu, di dalam pembelajaran kalian diminta atau diharapkan untuk mendapatkan kemampuan kompetensi yang namanya 4C, yaitu 1. Berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua, creativity atau kreatif. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Yang keempat, collaboration atau kolaborasi. 4 kemampuan dasar ini yang wajib kalian dapatkan selama belajar 3 tahun di MAN 9 insya Allah. Setelah 2 bagian tersebut akan menghasilkan karakter siswa di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang pesat di abad 21. Apa karakter itu? Yaitu yang pertama, keingintahuan. Yang kedua adalah inisiatif. Yang ketiga, gigih, semangat, pantang mundur. Yang keempat, adaptif. Yang kelima, kepemimpinannya akan diuji sehingga muncul. Yang keenam adalah kepekaan sosial dan budaya. Ini bagian yang tidak terpisahkan karena selama ini ada yang dinamakan sebagai terorisme radikalisme. Maka dibutuhkan moderasi sosial, saling tenggang rasa, dan lain sebagainya. Berikutnya, anak-anakku sekalian, bahwa COVID-19 menyebabkan kita semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Pada saat pemerintah menentukan zona hijau, maka akan ada yang namanya blended learning sebagai cara belajar efektif. Apa itu blended learning? Blended learning adalah pembelajaran dengan 2 cara. 1 adalah tatap muka, yang 1 adalah daring atau dalam jaringan. Tetapi ada 6 kegiatan yang dilakukan dalam blended learning ini. Yang pertama, face to face atau tatap muka. Yang kedua, virtual classroom. Yang ketiga, webinar. Yang sekarang ini lagi tren tuh ya, webinar, di mana-mana webinar.
Yang keempat adalah link. Link ini jaringan. Jaringan ini bukan jaringan internet, tetapi adalah link jaringan untuk mendapatkan sumber-sumber belajar atau materi ajar. Yang kelima, simulation. Mensimulasikan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, contoh misalkan guru olahraga meminta kalian mempraktekkan teknik-teknik senam, maka kalian para siswa bisa mensimulasikan. Yang keenam, blended learning itu dapat melakukan penilaian. Penilaian dapat dilakukan secara face to face atau secara online. Nah, yang ketujuh, one-on-one coaching. One-on-one coaching ini adalah tutor sebaya apabila kalian tidak memiliki atau tidak memahami satu materi pembelajaran dari guru, maka kalian boleh bertanya kepada siswa yang dianggap bisa atau menguasai. Bahkan kalian boleh bertanya kepada guru melalui jalur-jalur media sosial yang ada seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di dalam belajar efektif disebutkan ada 6 kegiatan yang disingkat menjadi MURDER. MURDER ini singkatan dari huruf awalnya. Yang pertama adalah mood, suasana hati. Belajar dengan suasana hati yang baik menyebabkan pikiran jernih sehingga apa yang kita pelajari mudah. Yang kedua adalah U-nya understand. Pada saat guru memberikan pemahaman pembelajaran, maka kalian harus memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah recall, mengulang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada saat belajar di hari itu dapat diulang kembali di rumah, diulang-ulang sehingga bisa dapat dipahami. Kemudian yang keempat, ini ada yang dinamakan sebagai diges. Diges ini adalah penelaahan. Telaah. Apa yang sudah dipelajari ditelaah, ya, dicari hal-hal yang tidak dimengerti, kemudian dicoba untuk dilakukan. Kemudian yang kelima, ada yang dinamakan expand. Expand ini ya pengembangan. Pengembangan ini dari yang dinamakan telaah tadi. Jika sudah paham, sudah diulang, kemudian ditelaah, maka dikembangkan dalam bentuk menjawab persoalan-persoalan di materi mata pelajaran tersebut. Yang terakhir adalah review. Review adalah pelajari kembali. Ini penting untuk kalian untuk menghadapi yang namanya asesmen atau penilaian. Nah, coba lihat di sudut kanan bawah. Ini ada 10 negara yang rajin membaca masyarakatnya. 1 adalah Finlandia, 2 Norwegia, dan seterusnya ke 10 Belanda. Indonesia, silakan cari di media manapun peringkat keberapa. Nah, pada saat kalian sudah paham tentang belajar efektif, maka di sekolah, di madrasah ada yang dinamakan struktur kurikulum. Artinya, mata pelajaran apa saja yang kalian pelajari. Di dalam struktur kurikulum yang pertama adalah peminatan IPA atau MIPA. Di sini ada 19 pelajaran yang kalian pelajari, mulai dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, PPKN, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ada kelompok A wajib, kelompok B wajib. Nah, pada saat PJJ di semester ganjil ini, kelompok B wajib, ini kita tidak jadwalkan di dalam KBM, tetapi di luar KBM. Tetap belajar dengan materi-materi mata pelajaran ini. Berikutnya adalah struktur peminatan IPS. Sama dengan IPA, kelompok A wajib, B wajib, dan C wajib. Ini wajib dipelajari kurang lebih 19 pelajaran. Dan kelas 11 menjadi 17 pelajaran.
berikutnya adalah struktur peminatan keagamaan. Nah, ini ada yang Bapak ingin sampaikan, ada yang lupa diubah di dalam struktur kurikulum keagamaan, maka Al-Quran hadis dan akidah akhlak jam pelajarannya itu adalah 4 jam, baik kelas 10, 11, dan 12. Lainnya tetap tidak ada perbedaan, tetapi ada yang agak diubah di sini. Bapak mohon maaf, Bapak belum mengubah. Ini ada masih peminatan ilmu sosial ya, harusnya keagamaan. Di sini ada nanti ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu usul fikih dan bahasa Arab peminatan. Ini sekalian anak-anak sekalian, masa belajar atau jam belajar selama darurat COVID, yaitu ada 3 sesi dimulai dari 7.15 sampai dengan pukul 12. Cukup berat ya untuk pagi hari di rumah belajar, pagi-pagi bangun, tetapi itu wajib hukumnya. Bagaimana cara belajarnya? Maka Kementerian Agama memberikan satu aplikasi yang namanya e-learning madrasah untuk pembelajaran jarak jauh. Ini kalian perhatikan ya, untuk siswa berasal dari madrasah sanawiyah tentunya sudah tidak asing lagi. Nah, untuk siswa yang berasal dari pesantren dan SMP perlu diperhatikan. Bentuk awal tampilannya adalah seperti ini, kemudian ada username, ada password. Username adalah NISN kalian, sedangkan password biasanya adalah 6 angka, 123456, atau ada perubahan lain dari admin sekolah. Tampilan berikutnya jika sudah masuk ke dalam sistem e-learning adalah seperti ini. Ini adalah tampilan siswa. Tampilannya mirip-mirip dengan Facebook. Kalian bisa komunikasikan dengan guru, dengan kawan, dan lain sebagainya. Nanti ada tombol konfirmasi kehadiran di sudut kanan atas ini. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada kelas-kelas online yang kalian bisa lihat. Jika misalkan kalian kelas 10 MIPA 1, maka di 10 MIPA 1 ini ada pelajaran informatika, BK, fisika, akidah akhlak dan sebagainya. Kemudian juga ada guru yang bisa komentar, kemudian juga ada di bagian kanan siswa yang online ya. Siswa yang online ini kalian bisa lihat teman-temanmu sendiri siapa saja yang online. Kemudian demikian penjelasan dari Bapak yang sangat singkat dan terbatas karena waktunya. Maka hal-hal lain di dalam pembelajaran tentunya akan disampaikan pada waktu-waktu yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.